Selamat malam, Mbak Syai. Selamat malam, Bang Oki. Apa kabar? Gak apa-apa ya, saya sambil ini nonton di sebelah. Enggak apa-apa. Udah, pokoknya bisa hadir aja. Makasih banget Bikin loh. dahsyat ini. Terima kasih, terima kasih. Pak Yanto nggak pakai masker, Pak? Mana maskernya, Pak Yanto? Merasa ini ya, apa? Iri ya, Bang Oki ya. Iya, kita itu udah pakai tuh, udah pakai. Nih maskerku nih. Batik, selalu batik. Saya juga Iya, pakai. lucu ya. Saya pakai Lucu, Mbak. endek. Saya pakai batik Bali, endek. Oh, batik Bali. Wah, mantap. Iya. Kan saya di Bali. Nah. Oke, baik. Kita akan mulai ya, segera ya. Tapi saya mau nampilin sesuatu nih, sedikit ya. Banyak juga ya pesertanya. Iya, lumayan. Paten. Okay. Let's play this. Ya, oke. Selamat malam ya semuanya. Jadi saya ucapkan salam sehat dulu ya untuk semua dan selamat datang di webinar atau seri webinar yang diselenggarakan oleh Center for Young Scientists dalam rangka Lomba Peneliti Belia 2021. Ya, nah pada kesempatan kali ini atau dalam rangka lomba tersebut webinarnya itu ada banyak. Sebetulnya sudah mulai sejak awal ya, ada webinar pertama Meet the Champion. Jadi waktu itu ada juara-juara lomba internasional yang berbagi di forum ini. Kemudian yang kedua adalah guru-guru yang guru-guru sukses yang sharing dengan kita semua dalam webinar yang berjudul Membina Peneliti Belia dengan Hati. Kemudian yang ketiga adalah acara pembukaan waktu itu ya, pembukaan LPB 2021 secara keseluruhan dan ada keynote speaker Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan ini yang keempat ya. Kali ini kita punya tamu istimewa ya. Bang Hoki dipanggilnya Bang aja ya supaya lebih akrab boleh ya. Ya, lanjut. Oke, sebelum kita dengarkan apa paparannya Bang Hoki ya, apa ceritanya, saya mau bacakan sedikit nih, siapa sih Bang Hoki ini sebetulnya. Nah, ya, nih, Bang Hoki Situngkir itu lahir tahun 78, ya, di mana nih ya, nggak disebut nih, mungkin di tanah Sumatera Utara sana ya, dengan namanya. Dan saat ini merupakan Direktur Research Center for Complexity Studies di Surya University dengan berbagai area penelitian interdisipliner, computational sociology, memetics and cultural evolutionary studies, dynamical system analysis, neural network, and statistical modeling. Bang Hoki mendirikan dan saat ini duduk sebagai presiden di Bandung V Institute, organisasi penelitian, ini keren nih, organisasi penelitian kompleksitas pertama di Indonesia. Dengan metode fisika, matematika, dan komputasi pada berbagai elemen budaya Indonesia, mulai dari penemuan geometri fraktal pada batik, candi,
anyam-anyaman, tenun, hingga kuliner Nusantara, Bang Hoki menulis buku berjudul Fisika Batik dan juga buku yang berjudul Kode-Kode Nusantara. Bang Hoki menggagas Yayasan Sobat Budaya yang mengelola perpustakaan digital budaya Indonesia dan mendudukannya sebagai Ketua Dewan Pembina. Di bidang teknologi informasi secara umum, Bang Hoki merupakan penasihat di bidang teknologi informasi untuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan kini merupakan staf khusus bidang teknologi untuk Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Keren kan? Penelitian-penelitiannya mendapatkan penghargaan sebagai Most Prospective Innovations in Indonesia dan dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Bang Hoki merupakan seorang Ashoka Fellow juga sejak tahun 2012. Ia dianugerahi juga Ahmad Bakri Award tahun 2011 juga sebagai ilmuwan muda berprestasi dan penghargaan Museum Rekor Indonesia Muri untuk rekor dunia basis data batik secara matematis dan geometris. Penghargaan Nasional Haki dari Menteri Negara Hukum dan HAM tahun 2013 dan ada juga penghargaan perak dalam Ganesha Innovation Championship Award atau GIKA di tahun 2014 dari Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Dan juga majalah Tempo pada tahun 2012 menobatkan Bang Hoki sebagai satu dari 10 tokoh penemu Indonesia. Nah, sekarang kita beruntung bahwa kita bisa bertemu dengan Bang Hoki di forum ini, ya. Dan saya ingin dalam kesempatan ini meminta kepada Bang Hoki untuk sedikit bercerita, ya. Ini kan judulnya nih acara ini adalah meneliti di bidang ilmu komputer. Apa yang penting? Ya. Kenapa kami memilih topik itu? Karena sebenarnya sejak tahun 2006 ya, Bang Hoki sudah bergabung dengan kami di Center for Young Scientists untuk membina riset-riset bidang computer science. Nah itu banyak sekali apa ya istilahnya untuk pemula-pemula kadang-kadang juga agak bingung nih riset computer science itu sebetulnya seperti apa ya? Apakah iya selalu pemrograman ya bikin program atau bikin robot ya atau apa sebenarnya? Ya, nah pengalaman yang dimiliki oleh Bang Hoki, saya minta tolong di-share di sini sehingga ini teman-teman yang ada di sini nih ya, yang berapa orang nih sekarang ada 83 orang di sini, kelihatannya memang berharap untuk mendapatkan ide nih untuk riset bidang computer science dan jangan sampai salah langkah gitu ya supaya kita adik-adik ini punya peluang untuk menang atau sampai ke internasional. Apa sih yang penting di internasional itu computer science. Ya, dan juga di sini saya ingin menyapa Bapak Ibu guru juga, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Rasanya perlu juga dibekali nih Bapak Ibu guru ya supaya nanti ketika anak-anak itu antusias untuk bikin riset, maka gurunya juga punya gambaran. Oh, riset computer science itu seperti ini. Oke, silakan Bang Hoki. Saya persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Oke, aduh, dibacain riwayat hidup itu gimana gitu ya Mbak ya? Beban ya. Saya tua Mbak. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ini orang-orang yang saya hormati ini, Pak Yanto, ada Syai, Mbak Monika dan semua yang teman-teman di sini nggak bisa disebut satu. Senang sekali bisa bergabung di dalam diskusi ini. Saya diminta sama Mbak Monika untuk ngobrol tentang apa yang penting di computer science. Nah, ini saya lagi saya ada nyiapkan sedikit apa istilahnya catatan lah ya, presentasi gitulah. Mungkin yang mungkin bisa membantu ini karena saya nggak begitu pandai ngomong kayaknya ini. Nah, ini share screen, oke. Nah, bisa dilihat ya gambarnya ya? Udah, bisa Mbak ya? Bisa. Oke. Nah,
Tapi kita ngobrol-ngobrol aja lah, karena saya sendiri sebenarnya masih perlu banyak belajar. Jadi masih banyak yang saya nggak tahu sebenarnya. Cuman cerita-cerita apa yang berdasarkan pengalaman lebih dari hampir 20 tahun lah ya, penelitian di bidang kompleksitas yang merupakan sebenarnya anak kandung juga dari ilmu komputer yang kita ketahui sekarang ini. Nah, intinya sebenarnya adalah ini sebenarnya yang saya tunjukin sedikit, bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan itu adalah sebenarnya hanya melulu tentang kemampuan kita menjelaskan informasi yang kita peroleh dari alam sekitar. Apapun ilmu pengetahuan kita, mau ilmu sosial, mau itu ilmu alam, mau biologi, fisika, sebenarnya yang kita lakukan sebenarnya adalah berusaha untuk menjelaskan informasi apa yang kita dapatkan dari dari sekitar kita, gitu. Nah, sebaliknya ilmu komputer adalah ilmu tentang pemrosesan, penyimpanan, dan transmisi informasi secara digital dengan media elektronis. Jadi kalau kita lihat dua ini nyambung di satu kata nih, namanya kata informasi. Jadi ilmu pengetahuan itu bicara tentang informasi, abstraksi, modeling, apa matematik apa. Nah, kalau komputer adalah informasi juga, tapi secara digital dan media elektronis. Jadi ada kemiripan sebenarnya, itu yang mau mungkin saya highlight. Mungkin saya sedikit cerita mungkin dengan gambar seperti ini mungkin teman-teman. Jadi kalau sains itu sebenarnya kita berusaha untuk melihat ukuran apa segala macam itu kita abstraksikan ke dalam bentuk model matematika, formalitas, definisi, apapun bidang studinya, mau ilmu sosial, mau itu ilmu alam, itu akan berusaha masuk ke upaya untuk bikin modelnya, bikin deskripsi segala macam yang kalau dalam bahasa informasinya mungkin kita sebutkan namanya abstraksi. Jadi bisa model matematik, bisa deskripsi, bisa cerita, bisa foto, bisa diagram, apa segala macam dan seterusnya. Itu sebenarnya inti dari ilmu pengetahuan. Itu sebenarnya yang tiap hari kita kerjakan sebenarnya. Jadi kalau kita belajar di SD, SMP, SMA, kita belajar bagaimana mengabstraksikan apa yang kita lihat di sekitar dengan konsep-konsep ini. Yang paling rame ya matematika. Kenapa? Karena matematika adalah ibu dari seluruh ilmu pengetahuan. Gitu. Logika, matematika itu yang utama yang di ini. Nah, dengan adanya teknologi komputer di pertengahan abad kemarin, ini dunia itu sekarang dunia yang kita biasa dengan bolpen dan pensil, kertas kita menulis, kita peneliti itu melihat, kemudian mencatat segala macam, mengukur segala macam itu kayak terbagi dua sebenarnya. Kita ada semua orang di era komputer hari ini itu hidup di dua dunia. Mau tidak mau kita hidup di dua dunia. Satu dunia nyata, satu lagi dunia maya. Demikian juga dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga gitu. Kita sebenarnya ada hidup di dua dunia sebenarnya. Ada dunia nyata, tempat kita benar-benar di lab segala macam dan seterusnya. Nah, ada dunia maya. Dunia maya itu tadinya kertas-kertas, kita catat segala macam. Nah, lama-lama itu berubah. Kenapa? Karena ada komputer. Jadi komputer, apalagi dengan adanya elektronika. Nah, elektronika itu dalam hal ini ilmu tentang listrik ya. Jadi listrik itu kan ada sinyal, nggak ada sinyal, 0 dan 1 jadi di komputer, atau frekuensi panjang sekian dengan frekuensi panjang sekian itu jadi 0 dan 1. Bahasanya adalah 01. 0 dan 1 dan 0 dan 1 0 dan 1 0 dan 1 0 dan 1. Hari itu sebenarnya bahasa komputer. Nah, ini jadi dasar. Jadi dasar berbicara di dunia maya yang baru. Kalau tadi kita pakai pensil dan kertas, kita tulis. Kalau sekarang kita berbahasa dengan 0 dan 1, 0 dan 1. Dan komputer. Komputer akan menyimpan. Foto kita, Zoom call kita ini, itu disimpan oleh komputer sebagai 01, 01, 01, 01, 01. Sebagai contoh, saya mau bikin ilustrasi. Misalnya kita mau bikin tulisan, halo peneliti belia. Kalau dalam bahasa mesin, mungkin tulisannya seperti yang kita lihat ini. Gitu, 01, 01. Itu kalau di run di komputer, dia akan menuliskan, halo peneliti belia. Gitu ceritanya. Nah, itu berat. Gitu. Ini tahun 50-an 60-an lah gitu. Nah, dulu waktu itu peneliti masih biasa pakai tulisan tangan dan segala macam. Lama-lama ada revolusi besar, dikenal namanya bahasa assembly. Ini bahasa yang agak mirip sama bahasa manusia, tapi tetap juga susah dibaca. Itu contohnya yang kanan. Jadi yang sebelah kiri tadi itu misalnya waktu itu adalah halo peneliti belia. Ini adalah peneliti. Ini bahasa mesin
bahasa listrik, 0 itu mungkin nggak ada sinyal, 1 ada sinyal, 0 segala macam. Nah, sekarang jadi kayak gini dia. Nah, ini komputer, pabrik komputer, IBM, ini yang saya tunjukin ada IBM 650, besar sekali tuh komputernya, gitu. Sekarang handphone kita lebih canggih daripada komputer raksasa seperti itu. Itu bahasa seperti itu. Nah, dan ini nggak sama semua. Jadi tiap komputer akan beda. Ada bahasa assembly untuk apa namanya Apple, namanya Lisa, segala macam dan seterusnya. Nah, itu bahasa nggak ini. Nah, tapi kemudian terjadi revolusi besar itu ketika tahun 80-an. Saya masih SD itu. Saya masih SD. Itu ada revolusi besar namanya bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini bahasa yang jadi kita nggak perlu belajar untuk main komputer IBM. Kita nggak perlu belajar IBM, untuk Apple kita nggak usah belajar Apple, untuk apa kita. Jadi semua bahasa itu kayak disatuin, namanya bahasa tingkat tinggi. Jadi dia ini apa namanya, kayak misalnya C, ada COBOL, ada Fortran. COBOL ini salah satu bahasa yang cukup populer dulu. Ini zamannya Pak Yanto kayak pasti pernah masih mengalami ini. Ini bahasa yang dipakai untuk bisnis oriented, apa namanya, bahasa tahun 60-an awal, tahun 59 nggak masalah. Apa namanya yang dibikin. Nah, ini orang pakai punch card. Jadi semua yang tadinya orang pakai bolpen kertas, sekarang dia pakai punch card. Apa namanya, kayak kaset gitulah, kaset yang kemudian diisi disket dan segala macam dan seterusnya. Nah, dengan bahasa ini agak berbeda interaksi kita gitu. Tapi sebentar dulu, saya sebut tadi bahasa. Apakah sebenarnya benar bahasa? Benar bahasa sebenarnya kalimatnya. Ini contohnya, kalau peneliti belia dalam bahasa Inggris, nah tentu itulah ya. Nah, dalam bahasa Spanyol, ya kan? Hola, científicos jóvenes misalnya. Nah, dalam bahasa Arab. Nah, ayo dibaca ya, bisa baca. Gitu. Nah, dalam bahasa komputer, bahasa tingkat tinggi, jadi begini dia. Nah, ini bahasa COBOL yang tahun 60-an tadi. Nah, kemudian bahasa C berkembang. Nah, ini sekarang mungkin yang sekarang lagi rame ini adalah bahasa Python. Makin lama dia makin ringkas dan singkat, sehingga bahasa komputer itu, kita manusia sudah bisa bercakap-cakap dengan komputer itu dengan bahasa yang agak mirip dengan bahasa Inggris. Dia memang salah satu kalau dulu atau saya masih SD SMP itu ya kalau mau bercakap-cakap dengan komputer belajar bahasa Inggris gitu. Kenapa? Print itu kan cetak ya, bahasa Inggris gitu. Jadi makin lama makin dekat kita dengan bahasa dengan bahasa manusia. Jadi nggak lagi pakai kayak COBOL itu kan, identification division, program ID halo, environment division, bla 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 segala macam dan seterusnya, kemudian display. Kalau sekarang bahasa Python ketika ketik print hello peneliti belia, dia langsung ngomong hello peneliti belia. Kalau bahasa yang atas itu kan bahasa manusia, kita belajar bahasa juga. Jadi sebenarnya intinya adalah kenapa terjadi revolusi besar di ilmu komputer dan membingungkan seperti disampaikan oleh Mbak Monica di awal, itu karena kita memang kita bicara bahasa sebenarnya, bahasa dengan dunia yang lain. Jadi ada 2 pointer. Yang pertama adalah bahasa, dan yang kedua adalah ada 2 dunia sebenarnya. Dunia yang kita beneran ini sama dunia elektronika, dunia digital tadi itu. Nah, ini mengubah banyak hal. Kita kembali ke dunia tadi, dunia nyata di bawah, dunia maya itu di atas gitu ya. Nah, sekarang kita bercakap-cakap nggak lagi nurut pakai model-model apa segala. Sekarang kita memprogram komputer. Jadi apa yang kita temukan di dunia alam nyata ini kita bahasakan ke bahasa komputer. Itu yang sekarang terjadi modelnya gitu. Dan mungkin banyak dan ini nggak berkembang. Ini yang saya sebut cerita ini sebenarnya cerita tahun 80-90-an sebenarnya. Ke depan tuh makin cepat. Sekarang ada teknologi bukan hanya bahasa kayak tadi, print apa segala macam seterusnya. Sekarang kita sudah punya banyak juga aplikasi-aplikasi. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu pakai bahasa pemrograman, kita bisa menulis laporan di Office, di Word segala macam dan seterusnya. Itu semua karena begitu banyak sudah aplikasi bisa dihasilkan dari bahasa tingkat tinggi ini. Jadi sekarang interaksi sama komputer sekarang susah membayangkan ada jurusan apapun orang perguruan tinggi atau anak SMA kalau nggak pernah berinteraksi sama komputer gitu. Nah, sementara di sisi lain
berbagai macam temuan-temuan orang sekian ratus tahun, berabad-abad itu lamanya dari dunia matematika itu pelan-pelan diubah ke bahasa komputer. Jadi sekarang kita nggak lagi kalkulasi, simulasi, enkripsi, mengumpulkan data. Sekarang kita pelan-pelan pindah semua komputer. Dan inilah yang membuat makin terpisah antara dunia maya sama dunia nyata kita ini sekarang. Kita di dunia nyata, tapi kita sebenarnya lagi di dunia maya. Ini kalau orang 200 tahun lalu dari kita sekarang, kita bingung kan, kok saya ngomong sendiri sama sebuah kota gitu kan. Kan aneh sebenarnya. Ini dunia maya sebenarnya kita ini sebenarnya ketemu sekarang. Cuman ketika saya ngomong dalam bahasa Indonesia, komputer menerjemahkan itu ke bahasa sinyal-sinyal listrik, diubah jadi bahasa apa segala macam sama si pembuat Zoom ini, kemudian di 010101 ditransmisikan, didengar di kita semua. Jadi kita sebenarnya sedang berinteraksi dengan dunia maya sebenarnya saat ini. Nah, bahasa pemrograman sendiri berubah. Jadi kalau banyak orang mungkin beberapa tahun lalu lah, 10 tahun lalu berpikir kalau bahasa pemrograman itu kayak susah banget bahasa pemrograman. Sekarang bahasa pemrograman itu sudah menggunakan juga graphical user interface. Apa itu? Gambar. Jadi kita sekarang sudah bisa juga bercakap-cakap dengan komputer, menyuruh komputer bikin sesuatu, menyapa komputer dengan sesuatu, mencatat dengan di komputer itu dengan gambar GUI. Ini ada satu yang rame sekarang, Blockly, dibikin sama Google nih, kalau nggak salah. Jadi kita bisa bikin satu game komputer itu dengan menggunakan cuman drag aja, drag drop. Jadi nggak perlu tanda kutipnya mengingat perintah print apa segala macam semuanya. Jadi makin hari makin dimudahkan kita untuk bercakap-cakap dengan dunia maya ini, dunia antah berantah ini, dunia elektronika ini, gitu. Itu yang perkembangannya. Dan sekarang kita juga pelan-pelan juga memasukkan data-data apa yang ada di ketemuan di dunia nyata ini itu ke dalam komputer melalui GUI, melalui aplikasi segala macam. Saya misalnya 10 tahun lalu bikin website budayaindonesia.org. Nah, itu supaya orang bisa foto batik, foto apa, tarian, ditaruh di komputer. So, pelan-pelan semua dipindah semua ke dunia maya. Sehingga dunia maya sekarang menjadi dunia yang luar biasa, ramenya, bahkan lebih ramai dari dunia nyata sebenarnya. Di dunia maya itu, dunia yang antah berantah itu. Nah, yang paling mengerikan sebenarnya, kalau misalnya kita bicara soal bahasa pemrograman, sekarang ada tren, kita bisa nyuruh komputer untuk memprogram dirinya sendiri. Jadi komputer itu bikin model matematika sendiri untuk bikin keputusan-keputusan sendiri, untuk bikin judgement sendiri, namanya machine learning. Itu pendeknya begitulah. Jadi mesin yang belajar, jadi ada pola kita kasih komputer, sama komputer itu dia jadi pola jadi satu aturan sama dia sedemikian sehingga dia bisa seolah-olah memprogram sendiri. Bahkan ada satu persoalan komputer yang belum selesai ini juga menarik adalah bisa nggak suatu saat kita bikin komputer yang bisa membuat teorema dan kemudian membuktikan teorema itu sendiri secara matematik. Jadi selama ini misalnya matematikawan kan kerja bikin hukum-hukum matematik. Nah, bisa nggak suatu saat komputer itu membuat hukum sendiri, membuktikan sendiri dan seterusnya. Nah, ini sampai sekarang itu belum bisa dijawab. Itu salah satu unsolved mystery di ilmu computer science. Nah, jadi artinya apa? Artinya bukan hanya manusia berinteraksi dunia nyata dengan dunia maya yang berinteraksi. Di dalam dunia maya sendiri pun sudah ada interaksi-interaksi yang luar biasa. Mesin bisa belajar seperti manusia bisa belajar. Nah, ini semua mungkin karena perkembangan saat ini. Mungkin singkat aja untuk sebagai ilustrasi apa yang terjadi dalam 10-20 tahun belakangan ini. Jadi kalau komputer itu kan dihitung kecepatannya itu adalah yang klasik itu sekarang nggak pakai lagi ini karena udah makin cepat. Dulu namanya median instruksi per detik. Jadi setiap detik itu berapa instruksi sebuah komputer bisa bikin. Jadi kalau kita misalnya punya radio itu satu instruksi itu di bawah satu instruksi radio kecil. TV kita itu sekitar 900-an instruksi per detik dia bisa. Nah, ini yang ke atas. Terus kalau yang ke kanan itu memori gitu. Makin banyak satu buku itu satu memori 1 megabyte lah. Nah, satuannya byte. Yang tadi satuannya MBPS. Ini satuannya megabyte. Satu CD-ROM itu 10⁻³ 1000 megabyte. Kita anggap gitu misalnya. Nah, Library of Congress atau perpustakaan Library of Congress itu di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia di Jakarta Perpustakaan Nasional itu
kurang lebih 1 juta megabyte lah. Jadi kira-kira perpustakaan nasional kita yang terlengkap itu mungkin 1000 keping CD lah, itu kira-kira kasar-kasarnya gitu ininya. Nah, ininya. Nah, komputer itu bergerak di dua ini. Makin canggih komputer, makin banyak memorinya dan makin cepat dia mengolah itu semua, memprosesnya tadi itu. Nah, ini perkembangan komputer. Nah, handphone kita sekarang ada di sini nih, gitu. Nah, dia bisa kira-kira bisa mengerjakan sekitar 1000-an lah, 1000 lebih lah, 1000 instruksi per detik dan kira-kira seperti itu. Ini ada juga robot segala macam dan seterusnya. Ini ada komputer yang luar biasa cepat di Jepang nih, juga superkomputer dan segala macam. Nah, yang menarik sebenarnya kenapa saya ingin nunjukin ini adalah bahwa untuk meng-highlight yang tadi bagaimana mesin bisa belajar tadi. Jadi ini sebenarnya dua proses ini sebenarnya adalah hal yang sifatnya informasi. Lagi-lagi informasi dan informasi. Gitu. Ini sebenarnya seperti tubuh manusia sebenarnya, tubuh hewan sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin analogi, ya kita ini sebenarnya ya seorang manusia ya mungkin seginilah ya, gitu. 10⁹ instruksi per detik lah kemampuan tubuh kita ini bisa memproses otak kita, gitu. Dan kita bisa menghafal katakanlah kira-kira seperti ini, satu perpustakaan Library of Congress, 1000 kali lipat dari perpustakaan itu sebenarnya kemampuan otak kita. Dan hewan-hewan lain juga begitu. Jadi sebenarnya wajar kita bisa melihat bahwa sebenarnya mesin sekarang sudah bisa belajar karena seperti manusia, seperti halnya hewan, kan kita bisa latih hewan. Anjing bisa dilatih untuk dia duduk sama majikannya. Manusia belajar lebih kompleks. Kita belajar konsep apa segala macam dan seterusnya. Dan ini yang bikin banyak orang juga makin ada yang takut dengan dunia maya ini. Dunia maya ini makin canggih, makin bisa belajar, bisa bikin keputusan udah kayak orang aja dia. Nah, inilah yang saat ini ininya. Nah, ditambah lagi satu lagi namanya jaringan komputer. Kita punya internet sekarang. Jadi bukan hanya satu komputer yang canggih, tapi juga dia bisa komunikasi sama komputer lain sedunia. Dan ini mempercepat lagi aplikasi-aplikasi baru. Kalau dulu kita hanya lihat komputer hanya untuk ngetik dan nyatet-nyatet, hitung-hitung kalkulator, sekarang kita sudah pakai komputer itu mungkin lebih sering buka YouTube daripada buka Office gitu dan seterusnya. Kita sekarang bertemu sama orang apalagi era pandemi dengan menggunakan dunia maya ini. Kita antara interaksi di dunia nyata pun itu sudah dengan dunia maya. Jadi ininya. Dan ke depan ini juga makin cepat dan makin canggih adalah kecerdasan buatan. Jadi dunia maya sekarang udah punya kecerdasan seperti orang cerdas yang dibikin oleh si programmernya si ini. Nah, inilah yang menjadi ininya. Jadi ini Pemeo nih kalau dulu hacker itu kan meretas komputer. Nah, kalau ke depan itu nanti ya karena udah rapat sekali antara hubungan dunia maya sama dunia nyata, maka hacker yang canggih itu justru menghack kepala orang gitu. Sekarang udah mulai tuh. Kita ada hoax, ada apa segala macam dan seterusnya. Jadi inilah sebenarnya lanskapnya. Jadi ada dunia nyata, ada elektronika, ada matematika dan ada dunia maya ini sendiri. Nah, yang disebut ilmu komputer sebenarnya ya ini yang saya kotakin ini. Gitu. Dia ada sedikit matematikanya, ada sedikit elektronikanya, dan most of all di dunia awang-awang. Jadi apapun yang tadi kita ceritakan tadi itu ini bahasanya ya bahasa pemrograman, bahasa apa segala macam. Tapi itulah sebenarnya lingkup dari ilmu komputer. Nah, saya ingin nunjukin beberapa peneliti belia yang pernah interaksi sama kita, beberapa saya highlight ini yang pernah. Di mana mereka di sini? Jadi ini luas sekali nih. Ada bisa di sini, di UI, bikin aplikasi, bisa apa? Luas macam-macam. Yang disebut oleh Mbak Monica tadi bikin robot segala macam, ya atau mungkin beberapa gitu. Nah, ini ada contoh satu misalnya. Ini yang lama sekali. Ini Nugra. Ini dia dulu bikin model itu pakai model matematika, kemudian dia itu dibikin ke aplikasi di sini. Jadi area penelitian dia itu kira-kira kalau di lingkaran seperti ini lagi.
Ini medali emas tahun 2009 kalau nggak salah. Ya, ini. Nah, terus ada juga dia bidangnya di sini. Nah, ini dia bikin sistem otomatis. Tadinya dia fisika. Dia fisika, tapi kemudian ya dunia fisika itu di bawah kan, dia nyata kan. Nah, dia bikin sistem kontrol dan segala macam dan seterusnya, dia menjadi di sini. Nah, ini juga satu bidang. Terus lagi nih, ini Alvina. Ini juga lucu penelitiannya. Dia bikin Tree of Life itu. Jadi apa namanya? Dia bikin model pohon-pohon kehidupannya tradisional Indonesia, kemudian dia bikin ke bahasa dunia maya itu, bahasa pemrograman. Dia jadi satu apa namanya? Satu highlight. Itu apa namanya? Contohnya. Ini apa? Ini juga ini dari Medan nih si Wilbert ini, alumni. Ini juga gitu, dia bikin sekuen matematik diubah menjadi satu proses komputer gitu. Nah, atau ada juga yang benar-benar di sini banget dia, nggak berhubungan sama dunia. Ini masih berhubungan sama matematika dia. Yang tadi Arifin dia masih berhubungan sama elektronika di sini. Ada yang benar-benar di sini banget, di tengah-tengah banget. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini Nicholas ini 2014 kalau nggak salah. Apa namanya? Ikut di Apsis. Gitu. Dia bikin sistem database tentang penyimpanan data dan segala macam. Jadi intinya sebenarnya adalah ya kalau kita mau berkreasi di bidang ilmu komputer, sebenarnya adalah kita harus akrab sama dunia yang awang ini, dunia maya ini. Itu sebenarnya intinya. Jadi apa? Sebagai contoh ya, misalnya yang tadi saya udah bilang ada machine learning ini. Ini ada beberapa peneliti di Arizona University itu bikin membaca sekian juta makalah tentang computer science sedunia gitu. Nah, dia dapatkan bahwa inilah kira-kira topik dari penelitian. Ini kira-kira kayak peta computer science lah ini kira-kira. Nah, inilah semua topik-topiknya. Nah, pertanyaannya adalah yang menarik adalah kalau ini kita zoom masing-masing kita lihat item-itemnya apa aja bidangnya itu, kita menemukan yang aneh-aneh di situ. Di situ nggak cuma bicara soal komputer rupanya jadinya. Di situ ada bicara soal biologi juga, bicara soal musik, bicara seni rupa, psikologi, sosiologi, bahkan filsafat, bahkan ada ilmu hukum, segala macam dan seterusnya. Jadi artinya apa? Artinya ini seolah-olah ilmu komputer, dunia maya ini membuat kita sebagai orang-orang yang mencintai ilmu pengetahuan itu menjadi kayak semacam wah ini benar-benar berubah lanskap kita tentang ilmu pengetahuan, tentang laboratorium, tentang apa segala macam dan seterusnya. Dan kalau misalnya cara kita berpikir lah ini sekolah menengah kita kan bidang studi belajar apa hari ini, fisika, biologi, kimia, sosiologi, antropologi. Nah sebenarnya dengan adanya komputer, dengan adanya dunia maya itu sebenarnya cara kita melihat ilmu pengetahuan nggak lagi seperti pulau-pulau ini lagi, tapi udah jadi fuzzy dia, gitu. Dia sudah jadi campur dia. Kadang-kadang apa yang ilmu yang ada di biologi nyambung di fisika, apa yang ada di kimia nyambung ke sosiologi bahkan. Saya ada beberapa makalah penelitian yang untuk melihat fenomena ekonomi itu minjem dari biologi misalnya atau dari kimia dan seterusnya. Dan itu itulah sebenarnya pelajaran yang bisa kita dapat ketika semua kita makin akrab dengan interaksi dengan dunia maya ini. Jadi dunia nyata, dunia nyata, tapi kemudian dengan adanya elektronika, komputasi kita jadi punya kemampuan interaksi dengan dunia maya, dan dunia maya ini kita bisa jadi unlimited. Itu kita lagi nggak terbatas lagi sama banyak keterbatasan kita. Bahkan kalau nggak salah ada beberapa sekolah menengah di luar negeri itu karena dia pandemi, dia praktikum fisikanya itu udah via virtual reality, sudah pakai komputer, jadi bisa mencoba segala macam dan seterusnya. Artinya interaksinya benar-benar dunia maya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kalau kata Mbak Monica, saya diminta untuk apa yang penting katanya. Nah, apakah belajar pemrograman, apakah belajar bahasa program, apakah apa? Menurut saya, hemat saya bersama pengalaman saya, yang paling penting ketika bicara ilmu komputer, apalagi di level penelitian beliau, adalah imajinasi. Itu kenapa? Karena imajinasi itu penting. Imajinasi itu adalah cara yang kita pakai untuk bagaimana menumpahkan informasi yang kita dapat di sekeliling kita ke dunia maya itu. Itu sebenarnya tekniknya
yang paling perlu. Bagaimana cara kita kita menemukan apa? Tadi ada misalnya Alvina, dia menemukan dia melihat kayon wayang-wayang gitu. Diimajinasikan itu sebagai satu proses apa ke dalam komputer gitu. Terus tadi misalnya Arifin, dia misalnya melihat pemanas air dan bertenaga matahari segala macam, bagaimana kontrolnya. Dia merefleksikan itu konsep-konsep fisika itu ke dalam dunia maya itu. Jadi itu sebenarnya intinya. Jadi tugas dari ilmu komputer sebenarnya adalah bagaimana memindahkan apa yang ada di ruang nyata ke ruang imajinasi gitu. Dan ketika ada di ruang imajinasi, we can do almost everything gitu. Dan bukan hanya soal pengetahuan ini, ya ini juga bicara soal matter. Banyak miliuner orang terkaya sedunia saat ini adalah orang-orang yang sedemikian imajinatif sehingga dia menghasilkan Facebook, menghasilkan Amazon, menghasilkan Apple, menghasilkan Microsoft dan segala macam dan seterusnya. Artinya kemampuan imajinatif itu yang paling perlu sebenarnya. Bagaimana mengabstraksikan apa yang ada di ruang nyata ke ruang maya, itu yang paling penting, yang paling utama yang ininya. Yang kedua, ketika bicara soal pengetahuan, apalagi peneliti belia, maka yang paling perlu adalah mempelajari konsep-konsep fisika, biologi, kimia itu sampai ke level konseptualnya. Jadi kita harus meninggalkan juga cara berpikir belajar fisika, biologi, matematika, kimia itu dengan kayak menghafal rumus gitu. Tapi harus ke konsep. Kenapa? Ketika kita dapat konsep, kita bisa nanti gampang ekspornya ke ruang maya itu, ke ruang dunia maya itu. Kalau kita nggak terbiasa dengan konsep, misalnya kita hanya menghafal hukum Newton misalnya, atau menghafal hukum Archimedes misalnya, tapi nggak tahu sampai ke level konseptual, ini akan membuat kita susah untuk mengabstraksikan itu ke dunia maya. Sementara itu yang paling perlu, yang paling penting kalau bicara soal penelitian ilmu komputer. Nah, terakhir mungkin yang paling perlu adalah ya mengoprek. Jadi bongkar-bongkar gitu. Jadi berusaha untuk lihat. Jadi misalnya kalau kita suka main TikTok, cobalah berpikir tentang apa sebenarnya TikTok itu. Kira-kira seperti apa di belakangnya itu. Ketemu handphone canggih, kita berpikir apa kira-kira yang ada di situ. Coba dioprek gitu. Tapi hati-hati mengoprek karena nanti bisa merusak dan nggak bisa dibenerin lagi gitu. Itu juga penyakit juga itu kadang-kadang buat peneliti. Gitu. Tapi intinya sebenarnya adalah ini. Jadi dan ketika bicara 4 pointer ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa ketika bicara ilmu komputer sebenarnya hari ini ilmu komputer udah tidak lagi bicara tentang komputer. Kenapa? Karena komputer itu udah larut dia di dunia maya itu. Gitu. Dan intinya adalah sebenarnya informasi. Bagaimana kita memahami sebuah informasi, mengelolanya, dan kemudian kita bisa mengabstraksikan itu ke proses komputasi, bisa matematika boleh, bisa pemetaan, mapping boleh, bisa apapun. Itu sebenarnya inti dari ini. Kalau misalnya nanti ada yang bisa bikin robotik, itu salah satu. Itu justru menunjukkan betapa tak terbatasnya ketika kita sudah bersentuhan sama ruang maya. Pendeknya sebenarnya adalah ya kita harus hidup dengan metode ilmiah. Gitu. Kenapa? Karena komputer itu nggak bisa ambigu. Gitu. Dunia maya yang kita hadapi ini 0 dan 1 dia. Gitu. Jadi nggak bisa ambigu. Kita harus melatih diri untuk hidup dengan metode ilmiah. Jangan sikap kritis gitu. Sikap kritis, sikap apa itu justru yang paling perlu ketika bicara ilmu komputer. Ilmu komputer adalah ya ilmu fisika juga. Ilmu komputer adalah ilmu biologi juga. Ilmu komputer adalah ilmu budaya juga, ilmu ekonomi, sosiologi juga. Itu tapi dibicarakan di ruang maya. Kenapa? Karena sebenarnya apapun yang kita lakukan atas nama ilmu pengetahuan itu selalu pada dasarnya bicara tentang informasi. Mungkin demikian dulu, Mbak. Makasih. Oke, banyak terima kasih Bang Hoki atas paparannya, keren banget nih. Saya juga deg-degan nih Bang Hoki ini sebenarnya di dua dunia nih, karena sepakat juga dengan Pak Menko ya. Jadi syukur bisa selesai nih presentasinya ya. Oke, terima kasih banyak Bang Hoki. Mungkin sesi berikutnya setelah mendengarkan paparannya ya, saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang hadir di sini nih
untuk memberikan pertanyaan kepada Bang Hoki. Ya, kita pakai kolom chatnya ya. Silahkan kalau ada yang punya pertanyaan atau apapun ya, silahkan dituliskan di kolom chat. Nanti kita lihat, akan saya bacakan. Oke, Bang Hoki, ini tadi kalau saya perhatikan ya, ada 4 hal yang penting berarti ya. Imajinasi, berani berkhayal ya. Asik dong. Kita nggak usah sebagai orang dewasa bisa kecil terus ya, berkhayal terus ya. Nggak boleh maksudnya kayak Peter Pan gitu ya, nggak mau jadi dewasa dia. Oke, ya kemudian yang imajinasinya tentu jelas ya, bagaimana mentransformasi informasi atau apapun dari dunia nyata ke dunia maya ya secara teratur. Kemudian eksplorasi. Yang disarankan di sini adalah coba dulu aplikasi-aplikasi yang ada di internet nih yang sudah ada ini coba dieksplor dulu ya. Nah, tentu banyak tantangan ya, banyak ide dari situ. Kemudian jangan lupa di luar semua itu, ini Bapak Ibu guru mungkin yang penting juga ya, pemahaman akan konsep. Jadi kalau belajar fisika, matematika, biologi, dan ilmu dasar apapun sebaiknya kita memahami secara konseptual. Jadi bukan secara mengingat saja begitu. Dan yang terakhir, nah ini asik nih, berani ngoprek. Berani ngoprek ini sebenarnya berani salah juga ya Bang Hoki ya. Sikap berani nekat sedikit gitu ngoprek-ngoprek. Kalau nyasar-nyasar dikit, hati-hati Mbak. Nggak apa-apa ya. Oke, baik. Coba kita lihat ya di kolom chat nih udah ada pertanyaan nggak? Sebentar, saya cek nih. Close dulu. Halo Alvina, ada Alvina ya di sini ya? Tadi tampil. Itu tadi tuh Alvina tuh. Kemudian Arifin juga ada nggak nih? Arifin ada juga. Wah. Mungkin ini ada pertanyaan nih. Sebentar ya. Kalau DED untuk bangunan otomatis itu apakah bisa dipetakan secara matematik? DED untuk bangunan apa tadi? Bangunan otomatis. DED itu apa ya maksudnya? Ini saya perlu belajar nih, beneran nih. Maksudnya DED bangunan. Dari teman kita, mungkin kita lewat dulu deh yang ini ya, sambil nunggu yang bertanya sedikit lebih jelas pertanyaannya ya, di chat silahkan. Ini yang berikutnya nih ada pertanyaan juga. Ini dari Oswald Jonathan Geraldo. Halo Pak Hoki, izin tanya. Kalau kuliah ambil computer science yang diajarkan selain programming apalagi ya? Gitu. Mau serius nih ceritanya secara formal, pengen masuk jurusan computer science ya. Nah itu kira-kira apa sih yang diberikan di sana? Bisa menjawab? Ini langsung di komentar aja gitu Mbak ya? Ya, dijawab aja langsung, santai aja. Tapi nanti mungkin bisa dibantu sama Pak Yanto nih, sama si Ai ini. Bisa nih. Ya kalau di computer science yang dipelajari ya ya kita belajar formal lah ya, belajar formal, mungkin ya belajar belajar tentang yang tadi saya sebutin, ruang tadi itu lingkupnya, ada sebagian matematikanya, itu ada yang belajar bikin aplikasi, arsitektur dari aplikasi, sistem operasi, atau karena di komputer sendiri nanti itu dunia maya ini sendiri kan banyak infrastrukturnya nih. Jadi infrastrukturnya itu ada pemrosesan, ada penyimpanan, ada transmisi, tergantung nanti beratnya kemana. Kalau di perguruan tinggi computer science. Tapi secara umum tentu bicara tentang arsitektur dari yang tadi kotak yang saya bikin tadi itu, yang saya tunjukin tadi itu. Jadi arsitektur yang memungkinkan translasi dari matematik ke bahasa pemrograman, bahasa komputer, bahasa mesin. Kemudian bagaimana itu arsitekturnya itu nanti sedemikian sehingga menghasilkan sesuatu itu bisa apapun, bisa program, bisa aplikasi, bisa ini, bisa bisa macam-macam. Intinya itu sebenarnya kalau kita belajar formal ya di perguruan tinggi terkait computer science. Thank you. Kita di sini ada rekan kita juga nih Pak Yanto Sulung Budi.
Ini dosen di Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Universitas Katolik Parahyangan. Pak Yanto mungkin bisa nambahin dikit di jurusan Computer Science belajar apa ya? Ya, saya sendiri sebenarnya bukan dosen di Computer Science, tapi ya kurang lebih tahulah kira-kira ya. Jadi sering orang mungkin keliru yang dianggap itu, oh kalau di ini misalnya di kuliah di sana belajarnya pakai bahasa pemrogramannya apa ya gitu. Nah, kalau saya sendiri malahan berpendapat bahwa bahasa pemrogram itu sama kayak itu kan sebenarnya buat kita komunikasi. Jadi kayak sekarang tergantung kalau saya di Indonesia saya ngomong pakai bahasa Indonesia gitu kan. Kalau saya lagi di Inggris ya pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi tergantung kita lagi di mana. Nah, ini juga sama kalau kita misalnya sedang di rame di bidang yang banyak orang pakai misalnya Python ya kita pakai Python gitu. Jadi bukan itu yang penting, tapi lebih penting adalah bagaimana cara kita berpikir gitu kan. Ya tadi Pak Hoki bilang, Bang Hoki ya bilang bahwa formal logiknya ya, jadi logikanya gitu. Nah itu lebih penting gitu. Bagaimana kita nanti tinggal bagaimana kita nerapin itu ke bahasa, mengkomunikasikannya dengan komputer gitu. Jadi lebih penting adalah apanya yang mau dikomunikasikan, bukannya bagaimana mengkomunikasikannya. Ya bahasa itu cuma sarana gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak Yanto untuk tambahan informasinya ya. Thank you. Ini mungkin nyambung ke situ, ada pertanyaan ya dari Pak Sunjono mungkin ya, ini Bapak dari SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Kalau nggak salah ini Kalimantan Utara ya. Nah, pertanyaannya dalam pemodelan bahasa program, mohon rekomendasi software yang mudah dipelajari untuk anak-anak jenjang SMA dengan kasus bidang MIPA atau sosial. Nah, kira-kira software apa yang mudah dipelajari untuk pemula? Iya, sebenarnya kalau kita tadi dengar dari Pak Yanto juga sama dari diskusi tadi, sebenarnya yang paling penting itu bukan software apanya gitu. Apa dulu yang mau kita ini? Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita nanti mulai dari softwarenya, software itu sendiri sekarang bahasa pemrograman itu sekarang sudah banyak sekali. Gitu, banyak sekali bahasa pemrograman. Kayak Python aja ada berapa jenis saat ini. Gitu. Nah, dan kenapa dia berbeda? Sama seperti bahasa tadi ininya, dia akan berguna untuk apa? Apa dulu yang mau diimajinasikan? Sebagai contoh misalnya untuk tadi penelitian batiknya Mandelbrotnya si Nugra Akbari, itu kemudian kita arahkan dia ke Java. Kenapa? Karena dia pakai graphical user interface untuk bikin satu proses batik yang Mandelbrot di zoom in, di zoom out. Nah, untuk untuk Alvina misalnya, sama-sama budaya nih. Nah, Alvina yang tadi dia penelitian tentang ini. Nah, dia tidak kita arahkan ke Java misalnya, dia ke NetLogo. Kenapa NetLogo? Itu bahasa pemrograman yang memudahkan ketika apa yang hendak diimajinasikan oleh Alvina. Lihat pohon itu kan tumbuh, dia bercabang sekaligus dia tumbuh gitu. Enggak sekuensial seperti di Java atau di bahasa pemrograman yang lain dan seterusnya. Ada banyak sekali bahasa pemrograman. Intinya sebenarnya adalah kita perlu dulu mendefinisikan apa yang mau kita imajinasikan dengan baik. Itu kita definisikan dengan baik, kemudian itu bisa kita cari nanti di internet. Kita bisa pakai Google. Misalnya, untuk bahasa pemrograman untuk keperluan apa? Gitu. Saya sendiri sudah nggak tahu, lebih tahu Google. Gitu. Tinggal kita Google, bahasanya programming language untuk keperluan imajinasi, untuk keperluan macam-macam. Ini pertanyaan yang DED tadi misalnya. DED itu rupanya udah dijelasin masalah bangunan 3 dimensi ya. Misalnya, itu tinggal di Google. Coba Google gitu. Sangat mungkin sudah ada bahasa pemrograman. Saya tadi sempat lihat juga sebentar, itu sudah ada bahasa pemrograman untuk abstraksi 3-dimensional. Nah, ini nanti bisa menghasilkan banyak. Itu nanti tujuannya bisa nanti buat AR.
augmented reality, virtual reality dan segala macam. Bisa nggak saya atau Pak Yanto atau Pak Syai misalnya mengusulkan belajar aja bahasa pemrograman? Bisa aja gitu. Tapi itu malah akan menghempang kreativitas gitu. Kenapa? Karena semua kita bisa berinteraksi saat ini dengan dunia maya. Itu bahkan tadi untuk melihat apa-apa aja tren komputer science yang ada di dunia ini, saya udah minta komputer yang bacain. Saya nggak sanggup baca lebih dari 2,2 juta sekian makalah ilmiah tentang komputer science. Gitu. Kita dalam beberapa hal kita sudah bisa mendelegasikan itu ke komputer. Jadi sebenarnya tujuannya untuk apa dulu? Kalau keperluan riset ya, keperluan riset. Tapi kalau misalnya untuk keperluan sekolah menengah, biasanya ya kalau itu tergantung orangnya ya, tergantung ininya. Karena bahasa komputer ini sekarang juga sudah nggak cuma bicara soal bahasa aja, Mbak. Gitu. Bahasa ini nanti ada yang ada bahasa yang berbayar. Untuk ngomong pakai bahasa itu kita perlu bayar gitu. Ada juga yang gratis gitu. Nah, tergantung ada mazhab open source namanya. Kan ada juga kan kalau mau pakai bahasa X harus bayar dulu gitu. Kalau mau dipakai, ada yang gratis gitu. Apakah lebih bagus yang gratis daripada yang bayar? Belum tentu, tergantung keperluan lagi. Jadi ada baiknya kita memperlakukan komputer science ini sebagaimana kita memperlakukan ilmu pengetahuan secara umum sebenarnya. Bahwa sebenarnya ini sebenarnya adalah suatu dunia yang limitless gitu. Jadi dan dengan adanya teknologi informasi sekarang, dengan adanya komputer, kita punya Google sekarang, pasti pencari yang indeks setiap detik itu berapa terabyte dia indeks website yang ada di internet itu. Nah, itu kita bisa pakai untuk melihat kemana kita akan pergi misalnya. Termasuk menentukan bahasa pemrograman apa yang kita pakai. Gitu. Jadi tidak serta-merta harus belajar bahasa C, belajar bahasa Python gitu. Itu saya mungkin nyambung pertanyaan sebelumnya tadi, Mbak. Apa yang dipelajari di computer science di higher education di formal? Mungkin jawaban ini sekarang udah sama kayak ini. Apa yang dipelajari orang sama jurusan musik misalnya? Ketika orang belajar jurusan musik di perguruan tinggi misalnya, apakah ketika dia kan nggak belajar kunci-kunci kan sebenarnya, dia nggak belajar instrumen sebenarnya ya. Kalau kita belajar di perguruan tinggi kita belajar itu, tapi sebenarnya musik itu sendiri kan limitless gitu, apapun bisa, kita bisa berkreasi. Sebenarnya demikian juga dengan ilmu pengetahuan, dalam hal ini computer science. Jadi sebenarnya intinya hanya sesederhana apa yang ada di dunia nyata itu bisa kita abstraksikan ke dunia maya. Dan kemudian di dunia maya ada proses-proses di dalamnya. Bisa operasi, matematika, bisa relasi, bisa sekedar database, sekedar apa, itu sudah menjadi bagian dari ilmu komputer. Jadi sebenarnya dunia ilmu komputer ini dunia relatif baru, Mbak. Itu makanya banyak juga sebenarnya kita nggak bisa memperlakukan dia kayak ilmu yang kemarin ilmu klasik gitu. Dia dinamis sekali, berubah terus gitu. Benar nggak Pak Yanto? Mungkin Pak Yanto mau nambahin toh. Ya, kalau saya mau share sedikit ya. Saya kebetulan ngajar, karena ngajarnya saya di instrumentasi, jadi dengan alat gitu, dengan instrumen itu saya akses hardware. Nah, saya untuk itu memang karena domainnya tadi ya, kita kan kalau di Indonesia ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Nah, saya lihat ternyata untuk yang biasa saya kerjakan itu adalah menggunakan C yang efisien gitu ya. Nah, tapi mahasiswa gitu kalau belajar langsung C itu dia stres ya. Kemudian saya sempat coba pakai yang semacam Blockly yang tadi Pak Hoki tunjukkan ya. Jadi satu semester itu saya habiskan waktu sebulan itu buat main-main dengan Blockly. Ternyata apa? Walaupun menggunakan Blockly, jadi berarti waktu kita memprogram pakai C itu lebih pendek, tapi ternyata hasilnya kemampuan mahasiswa buat menggunakan C itu jauh lebih baik. Karena apa?
dia sempat melewati barrier dengan cara yang asik, yang mudah gitu. Jadi mungkin paling penting itu adalah kalau kita mau start itu jangan yang susah-susah dulu lah. Pakai yang paling nyaman aja, yang kita paling senang, yang paling gampang, yang paling apa. Kalau kita udah mulai pengalaman, silakan pilih bahasa yang ya mungkin lebih cocok gitu ya. Tapi awal itu yang paling penting adalah menembus barrier psikologis kita gitu. Gitu. Mungkin itu aja sih yang saya mau sampaikan gitu. Oke, terima kasih. Ini ada yang nyambung juga nih. Oh iya, udah dijawab ya sama Kak Syai. Ini ada pertanyaan satu lagi ya. Saya lihat nih dari Andreas Vidi. Mau tanya, kalau dari komputer biasanya saya lihat ada 2 tipe project. Project dengan menggunakan dan menggabungkan tools yang baik seperti robotics atau web development, atau project yang lebih spesialis seperti algoritma atau machine learning. Nah, bagaimana membedakannya? Mana yang lebih baik? Gimana nih, Bang? Iya, jadi kita juga harus menyadari bahwa teknologi ilmu komputer itu sendiri inovasinya udah banyak banget gitu. Jadi dan kita juga bicara soal kita ini kan kita kan forum biasa aja ya. Ini juga bicara soal dana yang besar juga gitu. Jadi ya orang-orang terkaya menghasilkan alat-alat yang kita pakai sekarang kan, Zoom ini orangnya udah jadi miliuner nih sekarang yang punya Zoom ini, itu yang punya Google yang segala macam dan seterusnya. Itu ada beberapa aplikasi. Kalau proyek-proyek itu bersifat aplikatif, itu kadang-kadang memang dia nggak perlu kontestasi di ilmu pengetahuan. Dia jadi aplikasi informatika yang udah punya pasar sendiri dia. Kita nggak pernah dengar tuh bahwa ada ilmuwan computer science yang di TikTok misalnya, atau yang di apa gitu. Tapi ada developernya di sana dan mereka bekerja practice as a computer scientist actually gitu. Mereka developing, mereka bikin flow charting, mereka bikin analisis segala macam dan seterusnya. Tapi ada beberapa kajian computer science yang benar-benar memang dia di dalam sekali dia gitu. Jadi misalnya kayak bicara soal enkripsi gitu. Itu adalah konsep-konsep bagian dari computer science yang dia itu nggak bisa keluar dari itu, nggak punya aplikasinya yang banyak gitu. Tapi dia penting untuk pengembangan teori komputer secara umum gitu. Kayak misalnya Google itu kan diawali dari proses orang yang bikin dari tesis itu tentang sebenarnya bukan tentang pencarian tapi tentang interkoneksitas sebenarnya antara ini. Nah, kemudian itu menjadi menjadi aplikasi. Nah, proyek ketika bikin teori yang agak matematika ini, agak rapat ke kiri tadi di gambar tadi itu satu proyek yang agak berbeda sama aplikatif gitu. Itu mungkin maksudnya bedanya. Jadi dan biasanya kalau di kalangan computer scientist sih kita punya high appraisal yang lebih tinggi kalau misalnya dia itu mau mengerjakan yang tidak terlalu aplikatif, tidak harus langsung aplikatif, tapi dalam. Kenapa? Karena udah banyak juga ajang-ajang expo, ajang-ajang konferensi, ajang-ajang apa yang untuk aplikasi informatika. Jadi sebenarnya kalau tadi digambarkan di gambar saya tadi itu ada yang agak rapat kiri, ada yang agak rapat kanan. Ada yang agak rapat ke atas, ada yang agak rapat ke bawah gitu. Makin ke atas dia makin abstrak dia, ada machine learning tadi, ada enkripsi. Makin ke kiri dia makin matematika gitu. Nah, makin ke bawah dia makin aplikatif gitu. Penelitiannya langsung ada engineering, langsung bisa bikin apa. Makin ke kanan dia makin aplikatif. Nah, itu mungkin bedanya. Dan biasanya sih kalau di kalangan computer scientist ada high appraise yang tinggi buat yang penelitian yang benar-benar tanda kutip murni lah ya dibilangnya, murni. Dia tidak terlalu mencari tentang aplikasi dari penelitiannya gitu. Tapi misalnya kayak tadi misalnya saya tidak sempat menyebutkan satu pertanyaan. Ada pertanyaan itu, bisakah sebuah program komputer itu bisa mengkoreksi dirinya sendiri misalnya? Ada mesin learning yang bisa mengkoreksi dirinya sendiri.
itu pertanyaan matematika di computer science gitu. Itu udah bukan pertanyaan matematik sebenarnya, tapi mungkin akan dijawab secara matematik mungkin. Nah, tapi kemudian ketika itu bisa dijawab, emang kita untung apa? Yang nggak ada juga untungnya kan, itu nggak bisa dibikin jadi aplikasi apa gitu kan, aplikasi yang banyak penggunanya juga. Tapi itu berguna untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi memang sama seperti di fisika, kita kenal ada fisika teori, ada fisika yang lebih eksperimental gitu ya. Ada yang sangat instrumentasi sifatnya, mungkin Pak Eto bisa cerita nanti gitu. Tapi ada beberapa kamar-kamar di fisika itu yang benar-benar kamar-kamar yang dia seperti orang itu tadi yang saya bilang tadi, dia mengawang-awang gitu. Dia berusaha untuk bikin berbagai macam manipulasi di ruang awang-awangnya itu gitu. Nah, ketika dia menemukan sesuatu, ya luar biasa gitu. Tapi apakah itu bisa dijual? Ya nggak tahu juga gitu. Karena gimana pun computer science dan aplikasi informatika itu dua hal yang berbeda, dan itu agak susah memisahkannya sekarang kalau bicara soal project tadi. Seperti pertanyaan Andreas Widi tadi ya, Mbak ya. Ya, betul. Tapi nyambung ini ya, ya tadi pertanyaan dari Andreas Widi. Nyambung yang ini ada yang sedikit mirip, bukan mirip ya. Untuk keperluan lomba nih, Bang Hoki, soalnya Bang Hoki juga juri nih ya di nasional sampai internasional nih. Dari saudara atau Bapak Muhammad Amin bertanya, selamat malam, izin bertanya, untuk peneliti belia di bidang komputer nih ya, kalau membuat aplikasi apakah harus ada analisis datanya? Apakah boleh hanya menciptakan aplikasinya? Terima kasih. Nah, ini nih yang sering itu ya. Iya, Pak. Pak Amin, enaknya di computer science, data itu malah bisa jadi suplemen. Karena kita main-main di awang-awang, Pak. Gitu. Yang tadi itu. Kayak misalnya Alvina, dia nggak punya data sebenarnya. Gitu. Ya dia ada satu persamaan algoritma sistem L di matematik, dia pakai di komputer, kemudian dia jadi aplikasi gitu. Kemudian ya syukur misalnya ternyata ada hubungannya sama data yang beneran misalnya. Gitu. Jadi suplemen. Itu enaknya Pak Amin, komputer dengan ini. Jadi nggak sebaliknya. Kenapa? Karena di dalam dunia maya itu sendiri ada banyak data yang kita bisa manipulasi, kita bisa engineer, kita bisa rekayasa, kita bikin operasi macam-macam dan seterusnya. Tapi intinya sebenarnya adalah gimana kita bisa mendapatkan logikanya itu sebenarnya, Pak. Jadi nggak seperti ilmu klasik lah gitu ya, pendekatan deduksi, induksi dan segala macam. Di computer science dia agak lebih kayak matematik dia sebenarnya. Jadi dia tidak harus melulu berhubungan sama data sebenarnya. Gitu. Karena data itu bisa digenerate sendiri. Gitu. Sekarang ada istilahnya itu namanya generative computing. Generative computing itu adalah bagian kecil dari computer science yang bicara tentang menggenerasi data. Gitu. Jadi data itu dibikin sama dia. Gitu. Itu untuk keperluan-keperluan kayak enkripsi, untuk keperluan-keperluan kunci dan segala macam. Jadi benar-benar kita perlu melihat komputer science itu sebagai dunia maya tadi. Bukan sebagai dunia yang dekat sama kita. Agak berbeda dia pendekatannya sama sains klasik kayak fisika, kayak biologi, kayak kimia. Jadi sebenarnya lebih enak sebenarnya, Mbak. Oke. Sip. Ini pertanyaannya sebetulnya banyak lagi nih ya. Cuma aduh ini waktunya udah habis nih, sayang sekali. Jadi mungkin saya akan minta bantuan teman-teman para pakar dari CYS untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan di chat ya, dijawab dengan di chat aja dulu mungkin ya. Boleh stay dulu soalnya ini Bang Hoki ini sambil rapat nih, kita tidak bisa menahan. Ya, saya lagi ikutan ini. Iya. Nonton. Makanya. Kalau tadi nonton TV barusan live selesai itu. Oke. Oke, baiklah. Bang Hoki sebagai mungkin kata penutup lah ya, closing statement nih, apa yang mau disampaikan kepada para peneliti belia atau pada para guru yang hadir di sini? Silakan. Ya, sebenarnya itu aja sih ya, Mbak. Mungkin adalah kita harus ilmu komputer itu adalah suatu ilmu baru di mana kita bisa benar-benar menggunakan imajinasi kita dengan lebih powerful dibandingkan sebelumnya. Banyak hal-hal yang kita nggak bisa hanya mungkin kita
kita bayang-bayangkan saja sebelumnya dengan ilmu pengetahuan yang klasik, kita perlu lab, kita perlu apa segala macam. Sekarang udah nggak perlu itu. Gitu. Jadi apa namanya komputer untuk peneliti belia dan guru-guru peneliti belia, saya kira ini kesempatan yang luar biasa. Gitu. Ini bukan hanya untuk matematika, meskipun tidak ada kolom matematika di gambar peta komputer tadi, tapi juga untuk biologi, untuk fisika, untuk apa? Makin kita mendalami bidang ilmu kita masing-masing dan makin kita imajinatif di bidang ilmu kita masing-masing tersebut, dalam artian kita bisa mengubah itu menjadi algoritma yang kita ekspor ke dunia maya, maka itu udah jadi kontribusi yang besar buat ilmu komputer ke depan. Iya. Itu aja mungkin. Banyak terima kasih Bang Hoki atas sharingnya malam hari ini ya. Luar biasa nih. Pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin nanti akan dibantu oleh teman-teman, dijawab di chat. Dan seperti janji, kami juga menyediakan door prize nih ya. Tapi sebelum saya tutup, saya mau mengingatkan lagi nih. Tadi kan ada Pak Yanto ya yang menjawab pertanyaan. Nah, Pak Yanto juga nanti akan berbicara di dalam webinar, di salah satu webinar. Ini saya keluarkan sedikit ya ininya contekannya. Nah, ini nanti kita akan mendengarkan Pak Yanto dengan judul Unlock New Research Topics with Deep Learning. Jadi, gimana nih kita cari riset topik ya? Ditunggu ya. Untuk yang ini, informasinya nanti bisa dilihat di IG-nya CYS Indonesia. Ya, semuanya informasi akan muncul di situ. Kemudian sebelum itu juga setelah ini akan ada sesi lagi 2 hari lagi yang akan disampaikan oleh, ini saya sampaikan juga ya di screen. Nah, yang berikutnya ini adalah tentang baterai, tentang energi ya, pengganti energi listrik masa depan. Jadi direktur dari NBRI, National Battery Research Institutes, ini akan bicara tentang pengganti energi listrik masa depan. Wah, ini yang lagi booming nih ya, lagi informasinya lagi update nih tentang energi listrik, mobil listrik, dan lain sebagainya. Dicatat ya, nih lusa nih, hari Kamis 22 Juli jam 19 sampai 20. Oke, saya tutup dulu di sini. Nah, berikutnya saya ingin membacakan ya siapa yang dapat door prize. Door prize-nya adalah isinya itu paket dari Wardah Kosmetik ya. Jadi kalau yang dapat bapak-bapak boleh bisa untuk istrinya, untuk temennya, atau kalau Anda siswa laki-laki buat temennya ya hadiah gitu ya, atau untuk adik. Dan juga ada voucher dari Grab. Ya, jadi 2 itu kami combine menjadi door prize untuk malam hari ini. Dan yang mendapatkan adalah untuk sesi ini kami akan memanggil 3 nama. Ya, mohon nanti nama ini menuliskan di kolom chat nama dan emailnya, ya, email dan nomor handphone ya. Boleh direct ke saya boleh ya, nanti di kolom chatnya. Nah, 3 orang ini adalah 3 orang yang masuk pertama kali di ruang Zoom, ya, yang udah manteng dari awal dan bisa masuk pertama kali. 3 nama adalah Bapak atau Saudara Didik Sukanto, mudah-mudahan masih ada. Ya, mohon menjawab di kolom chat kalau memang ada, supaya kalau tidak ada nanti kita ganti dengan yang lain nih. Ada? Lihatnya udah tidak ada ya? Wah, sayang sekali nih. Bapak Didik Sukanto atau Saudara Didik Sukanto. Nggak ada ya? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Muhammad Amin. Masih ada, Pak? Coba menjawab di chat. Bapak Muhammad Amin. Nah, selamat ya Pak. Bapak dapat 1 paket. Kemudian Ibu atau Saudari Linawati. Linawati. Selamat malam, apakah masih ada di sini? Ibu Linawati atau Saudari Linawati? Nggak ada ya? Aduh, sayang sekali ya. Ini paket nih dari Wardah Kosmetik lewat ya.
Ada Bu Linawatinya, tapi nggak jadi audio. Masih ada? Ada, tapi audionya off. Nggak apa-apa, di chat aja. Coba, bisa nggak Ibu Linawati? Nanti soalnya Ibu Linawati harus menuliskan juga data ya, alamat email dan nomor HP-nya. Berarti kita bisa satu lagi ya. Tadi udah Bapak Muhammad Amin, Ibu Linawati, Ardian Awaludin. Apakah masih ada? Saudara atau Bapak Ardian Awaludin? Kak Said, tolong dilihat-lihat. Ada, udah balas di chat Bu Monika. Oh tapi iya. nggak bisa saya karena kayaknya mati. Oke, baiklah. Jadi tiga-tiganya ada ya. Bapak Didik Sukanto. Sorry. Nggak ada ya Bapak Didik Sukanto tadi ya. Berarti Bapak Muhammad Amin, Ibu Linawati, dan Bapak Ardian Awaludin. Selamat ya mendapatkan paket dari Wardah Kosmetik dan juga dari Grab. Baik, saya kira sudah selesailah sesi kita pada hari ini. Seperti dijanjikan juga kami menyediakan sertifikat kesertaan yang akan dikirimkan secara digital ke alamat email masing-masing. Atas kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah di-sharingkan oleh Bang Hoki Situngkir dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, salam sehat ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sampai ketemu lagi di sesi webinar berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. semuanya. Saya